Halo semuanya, saya Dr. Gregory Budiman. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai money attraction atau money magnet yang berujung pada kesia-siaan. Yang menjadi latar belakang topik pembicaraan hari ini yaitu di zaman atau era pandemi ini banyak bisnis tipu-tipu. Ada investasi bodong, kemudian kemarin tes antigen palsu, ijazah atau gelar abal-abal yang bisa kita dapatkan dengan uang, kemudian award abal-abal. Saya seringkali ditawari mendapatkan award, padahal dia nggak tahu prestasi saya begitu ya. Kita harus bayar, kemudian nanti dapat penghargaan di ballroom hotel tertentu begitu ya. Kemudian ada terapi abal-abal. Karena memang di era tren pandemi saat ini, kedokteran atau ilmu kesehatan preventif itu menjadi ngetren banget begitu. Banyak terapi abal-abal, kemudian stem cell abal-abal juga begitu. Ya, oke, apa sih yang menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang? Sebenarnya aset atau harta kekayaan itu boleh aja dijadikan benchmark kesuksesan. Namun dalam sebuah perusahaan atau bisnis, bukan tolok ukur secara pribadi begitu. Jadi untuk pribadi masing-masing memiliki tujuan dan nilai yang akan dicapai sesuai dengan potensi dan bakat masing-masing. Bukan milestone-nya itu bukan uang atau harta atau kekayaan. Nah, teman-teman sekalian mungkin sudah pernah mendengar konsep LOA ya, Law of Attraction untuk menjadi kaya. Dengan ibaratnya konsepnya seperti money magnet, mendatangkan uang dengan pikiran gitu. Nah, teknik psikologi ini itu jadi ada beberapa teknik psikologi untuk mencapai tujuan tertentu. Dulu ada waktu tahun berapa ya? Saya pernah belajar tahun sekitar 91, 92 ada teknik afirmasi dan creative visualization. Jadi dengan kita membayangkan sesuatu itu kita meng-create jadi di imajinasi kita meng-create sesuatu. Jadi kamu misalnya pikirkan mempunyai mobil Lamborghini. Kamu pikirkan, visualisasikan, dan kamu akan mendapatkannya. Teori afirmasi dan creative visualization. Kemudian ada neurolinguistic programming juga, dan yang kemarin booming tahun 2016 adalah law of attraction. Sebetulnya teori itu sudah lama. Nah, secara keilmuan psikologi, LOA atau Law of Attraction ini adalah pseudoscience karena tidak terbukti kebenarannya. Jadi hanya merupakan bisnis ya. Jadi hanya merupakan bisnis seminar motivasi yang sensasional tapi pada prakteknya tidak berguna begitu. Oke. Nah, saya beri contoh nih ya. Ada judul heboh, From Zero to Hero. Hanya dalam 5 langkah. Ada contoh kesaksiannya yang tadinya office boy, kemudian dia menjadi crazy rich. Ada testimoninya. Apakah memang demikian benar? Itu belum tentu, karena banyak faktor. Jadi nggak bisa kita ngambil contoh testimoni yang tadinya mungkin miskin atau hanya mungkin kuli, tiba-tiba bisa menjadi kaya, itu dia jadikan testimoni dan dijadikan seminar, dijadikan duit. Cara menjadi kaya dalam 5 langkah seperti itu. Biayanya juga mahal, mungkin investasinya sampai 12 juta. Ya, 12 juta mungkin dia iming-imingi ada diskon 90% untuk hari ini aja. Jadi hanya 1 sampai 2 juta. Siapa yang mau ingin kaya? Hanya investasi 1 juta kamu menjadi crazy rich begitu. Nah, itu adalah trik-trik dari bisnis atau marketing ya. Oke, ada juga yang baru-baru ini semboyan yang sangat kontroversi. Jangan lama-lama jadi OB, kasihan keluarga lu, kata. Jangan lama-lama miskin, kasihan keluarga lu, begitu. Nah, itu juga menjadi kontroversial sekali. Teman-teman sekalian, uang itu bukan segalanya. Di sini seringkali kita mendengar istilah atau pernyataan uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan ini sebenarnya
secara statement itu tidak benar sama sekali. Dia katakan pertama uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu berarti secara tidak langsung menyimpulkan bahwa uang memang segala-galanya. Uang adalah Tuhan, begitu ya. Dan konsep ini adalah akar dari segala kejahatan, akar dari KKN. Ya, jadi dengan uang, dengan kata lain ya tadi statement di atas itu menyatakan dengan uang segala sesuatu akan dimudahkan. Ini merupakan akar dari kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ini merupakan praktek pragmatisme yang menghalalkan segala cara. Jadi dengan konsep seperti itu yang tertanam di pikiran kita, maka secara otomatis kita akan menghalalkan segala cara, segala fasilitasi, segala kemungkinan untuk supaya kita menjadi kaya. Nah, itu adalah konsep yang tidak benar. Jadi contohnya mungkin motivator Anda atau upline Anda berkata, gimana kamu bisa menolong orang lain kalau kamu sendiri miskin atau belum kaya. Kemudian dia juga mungkin memotivasi Anda, ayo targetkan sedekah sumbangan sekian miliar begitu. Impikan itu, taruh di otak kalian. Tapi hal itu semua percuma kalau Anda menggunakan konsep yang salah, yaitu mentuhankan uang. Jadi Anda akan menggunakan segala cara yang salah. Boleh Anda menjadi kaya, boleh Anda menyumbang sekian M, tapi berapa banyak orang yang tercurangi oleh Anda, tersakiti oleh Anda. Kita bisa lihat sendiri saat pandemi ini, bagaimana banyak orang curang yang ketahuan. Itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan fenomena gunung es. Jadi jangan sampai kita terpesona oleh orang yang dari miskin tiba-tiba kaya dengan menggunakan konsep loa. Belum tentu benar, begitu ya. Banyak dari mereka yang seperti tes antigen aja. Sifat keserakahan manusia dengan konsep saya harus jadi kaya. Dia akan menggunakan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak benar. Oke. Jadi mereka menggunakan konsep law of attraction dalam doa mereka, begitu. Dan ini menurut saya tidak benar, ya. Karena apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi dia doanya seperti ini kira-kira. Ya Tuhan semesta alam, datangkanlah kekayaan dari segala penjuru supaya aku bisa memberi sumbangan, begitu ya, membangun rumah ibadah dan lain-lain. Tampaknya hal ini sangat rohani dan sangat spiritual. Namun sebenarnya Tuhan telah dijadikan babu mereka. Oke ya. Pemikiran ini memiliki akar konsep yang salah. Ukuran menjadi hamba Tuhan atau hambanya itu bukan seberapa besar uang atau kekayaan yang dapat kita sumbangkan. Kira-kira begitu ya. Jadi masing-masing individu memiliki potensi dan karakteristik yang unik dan berbeda untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Jadi kalau yang menjadi tolok ukur adalah semata-mata hanya uang, itu salah besar dan kita mentuhankan uang. Tanpa uang atau kekayaan kita bisa bermanfaat juga bagi dunia ini, ya. Tidak semua orang harus jadi bos. Kalau semua orang jadi bos, siapa yang membantu kita jadi karyawan? Siapa yang mau jadi cleaning service? Begitu. Ya, jadi tidak semua orang harus jadi bos dan punya bisnis sendiri. Pekerjaan office boy, karyawan, kuli itu bukan pekerjaan rendahan. Dan bukan juga tidak sukses. Jadi tolok ukurnya adalah nilai hidup dan manfaat. Oke. Jadi topik kali ini tentang konsep afirmasi money magnet yang sesat. Ya, saya kasih contoh yang ekstrim ya. Oke, ini sebuah cerita. Perubahan besar terjadi pada diri Tutut setelah dia ikut seminar money magnet oleh seorang motivator terkenal. Sebuah konsep law of attraction yang diterapkan pada bidang finansial. Setiap bangun pagi, Tutut membuat afirmasi pada dirinya sendiri. Aku sudah kaya raya. Dia turun dari ranjang dan seolah-olah dia sudah tinggal di sebuah penthouse yang mewah.
Dia memperagakan sedang membuka pintu mobil Lamborghini, mobil sport, dan mengendarainya. Wah. Datanglah kekayaan dari segala penjuru semesta alam untuk saya, untuk saya, untuk saya. Tutut benar-benar menerapkan apa yang diajarkan dalam seminar itu. Dan alhasil, Tutut bahkan bisa berwisata sampai ke planet Mars. Dia sampai di planet Mars. Dan tiba-tiba pintu pesawat ruang angkasa terbuka. Dan ada seorang dengan jubah putih, ternyata dokter spesialis jiwa, psikiater, menghampirinya. Halo Tutut, kamu obatnya harus cepat diminum, dia bilang. Ayo kembali ke dunia normal. Nah, kira-kira begitu. Tutut bilang apa? Siap, Kapten. Begitu. Kata Tutut sambil dia langsung minum obatnya. Nah, ini cerita yang sinisme ya. Jadi hati-hati. Karena ini mungkin cerita ini terlalu ekstrim, tapi ini kejadian sebenarnya yang menimpa diri kita. Bukan saya bilang bahwa konsep loa adalah konsep halu. Memang secara mungkin dia ada yang dibungkus agama. Konsep loa itu adalah iman. Adalah iman, percaya, keyakinan. Tapi kalau akarnya sudah salah, akarnya adalah uang, kekayaan, itu sudah menyalahi ketentuan Tuhan, begitu ya. Karena kalau uang kita jadikan segala sesuatunya, jadikan tolok ukur ya, benchmark, milestone dalam hidup kita, tentunya hal ini akan membuat kita frustrasi, depresi. Kenapa banyak pendeta teologi kemakmuran yang depresi? Karena apa yang diungkapkan di khotbah di panggungnya itu tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya sehari-hari, begitu. Oke, baiklah. Kita harus hidup sesuai dengan purpose kita. Tujuan di mana Tuhan memberikan potensi dan bakat di dalam hidup kita. Kita harus tahu itu dulu dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan hidup kita akan bahagia dan sukses dengan kriteria bukan dari jumlah atau harta kekayaan. Oke, jangan jadikan uang sebagai Tuhan kita.